Lagi dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menyusun karangan, kemudian menggunakan huruf kapital yang benar untuk mengarang, serta menggunakan tanda baca yang benar untuk mengerang. Mari kita cermati satu persatu. Sebelum kita mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan kita harus tahu apa itu mengarang. Mengarang karangan atau cerita adalah suatu rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tentu saja ini ungkapan perasaan si pengarang ya. Nah, dituangkan dalam bentuk tulisan itu dengan tujuan agar pembaca atau yang mengetahui itu mengerti apa yang sedang ada dalam pikiran pengarang. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, langkah-langkah mengarang itu sebenarnya sudah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, menentukan tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Seperti kita ketahui bersama, tema ini masuk ke dalam unsur intrinsik, ya. Kemudian yang kedua, itu membuat kerangka karangan. Yang ketiga, membuat gagasan pokok atau gagasan utama berdasarkan kerangka karangan. Yang keempat, barulah kita mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Nah, apa itu? Mari kita lihat satu persatu juga. Nah, tadi sudah beritahu bahwa tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, sekarang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah garis-garis besar yang akan dibicarakan dalam setiap paragraf. Jadi sebelum kita membuat gagasan pokok, kita harus membuat kerangkanya dulu. Garis-garis besar. Misalnya nih, kita akan membuat karangan sekolahku, ya. Itu idenya, temanya sekolahku. Kerangkanya yaitu letak sekolahku. Nah, gagasan pokoknya letak sekolahku di Magelang Selatan. Nah, baru itu dikembangkan, ya. Itu membuat gagasan pokok dan kerangka karangan. Kemudian kalimat utamanya itu untuk menjadi sebuah paragraf itu diberi beberapa kalimat tambahan yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama tersebut. Oke, itu penjelasan dari masing-masing langkah di dalam membuat karangan. Lili percaya ketika kalian nanti mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari ketika kalian akan membuat sebuah karangan, kalian tidak akan kesulitan. Oke, tidak luput dari apa yang harus kita kerjakan, kita juga harus mengingat tanda-tanda baca yang akan digunakan dalam mengarang. Yang pertama itu adalah huruf kapital. Huruf kapital ini adalah huruf besar, ya. Digunakan pada awal kalimat sebagai contoh, pagi ini udara sejuk. P-nya menggunakan huruf besar. Yang kedua, digunakan pada nama orang. Namanya Siti Badriah. N diberi huruf besar karena di awal kalimat. Kemudian Siti itu nama orangnya, Badriah juga nama orang. Jadi namanya Siti Badriah. NSB ini harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contoh, Pulau Bali. P-nya besar, B-nya besar. Selat Sunda, semuanya besar, S-nya. Desa Sukamaju, pegunungan Himalaya, begitu. Tetapi tidak, misalnya aku makan jeruk Bali. Jeruknya enggak besar, Balinya enggak besar, karena itu bukan nama geografi. Begitu. Oke. Berikutnya itu adalah yang keempat. Digunakan pada huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan peristiwa. Kalian bisa lihat contoh di situ, ya. Nama peristiwa, ini peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semuanya pakai huruf besar di awal. Oke, berikutnya adalah yang kelima. Digunakan pada huruf pertama nama suku bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Sebagai contoh di situ bangsa Indonesia, I-nya menggunakan huruf besar, Minang, M-nya besar, Jawa, J-nya juga besar. Nah, itu nanti ada aturan penggunaan huruf-huruf kapital.
Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca di dalam mengarang. Bu Lili hanya mencantumkan 4 saja. Yang pertama itu tanda titik, yang kedua tanda seru, yang ketiga tanda tanya, yang keempat tanda koma. Silahkan nanti kalian cermati bagaimana penggunaannya. Yang jelas pada tanda titik ini kalian sering kali lupa, sehingga ketika seseorang membaca itu terus aja karena sering lupa, ya. Mengakhiri kalimat berita. Kemudian tanda seru ini jelas mengakhiri kalimat perintah. Begitu juga tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, tanda koma ini digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Ibu pergi ke pasar membeli beras, koma, minyak goreng, koma, tepung, koma, dan gandum. Ibu ke pasar membeli apa saja, perinciannya, beras dan seterusnya gitu. Nah, anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Di sini Bu Lili punya latihan soal, ada 8 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan, ya. Kerjakan nomor 1 itu nilainya 2, nomor 2 nilai 2, 3 nilainya 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, ya. Selesai. Oke, video kali ini Bu Lili cukup singkat, tidak akan berlama-lama. Yang penting nanti kalian bisa mencermati dengan baik. Oke anak-anak, itu dulu dari Bu Lili. Selamat mengerjakan, jangan lupa kalian tetap rajin belajar. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.